Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Kurniasih sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang paragraf persuasi. Berikut anggota kelompok 4 yaitu Inanova Ayu, Julia Siti Nur Hasanah, Almas Adani, Safira Alessa Mutawali, Nadia Nita Permata, Esther Rotua Tamba, Jamilah Adania, Ratri Kurniasih, Hasan Irsyadiin, dan Zainal Mukhtarom. Poin-poin yang akan kami jelaskan diantaranya pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis, syarat menyusun, langkah-langkah, kaidah, serta contoh. Yang pertama yaitu pengertian. Paragraf persuasi adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Berikutnya yaitu tujuan. Paragraf persuasi memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Paragraf persuasi memiliki struktur. Yang pertama, pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan yang terakhir, penegasan kembali. Ciri-cirinya dari paragraf persuasi, yang pertama, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang ketiga, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang keempat, persuasi dapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Dan yang terakhir, persuasi memerlukan fakta dan data. Berikut adalah jenis-jenis paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf persuasi politik. Mungkin ini adalah sebuah paragraf yang sering Anda temui di media cetak seperti koran atau artikel yang memuat tentang pemilihan umum. Ya, paragraf persuasi politik berisi tentang usaha untuk mempengaruhi pembaca menentukan pilihannya pada calon atau partai politik tertentu. Yang kedua, paragraf persuasi pendidikan. Paragraf persuasi pendidikan sangat umum digunakan oleh sebuah instansi dalam dunia pendidikan untuk mendukung tujuan pendidikan pastinya. Paragraf persuasi pendidikan biasanya berbentuk himbauan, motivasi, atau sebuah anjuran. Yang ketiga, paragraf persuasi advertensi atau periklanan. Paragraf persuasi periklanan adalah paragraf persuasi yang memiliki fungsi komersil. Paragraf persuasi jenis ini sangat banyak Anda temukan di berbagai media yang dibuat dari produsen barang untuk mengenalkan barang yang diproduksinya dengan harapan calon konsumen tertarik dengan barang tersebut. Yang keempat, paragraf persuasi propaganda. Paragraf persuasi propaganda adalah jenis paragraf persuasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca mau percaya dengan apa yang diterangkan oleh penulis dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi jenis propaganda banyak dijumpai di media cetak seperti majalah, portal berita online, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu syarat penyusun paragraf persuasi. Di antaranya kredibilitas, yang memiliki arti bahwa penulis harus memahami persoalan yang ditulisnya dengan baik. Kemudian kemampuan mengidentifikasi emosi, yang berarti bahwa penulis harus jeli untuk dapat mengobarkan emosi dan sentimen dari pembaca. Dan yang terakhir yaitu bukti-bukti, yang berarti bahwa penulis harus memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai suatu kebenaran. Langkah-langkah menyusun paragraf persuasi. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasi, kemudian membuat kerangka karangan paragraf persuasi, lalu mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasi, menarik kesimpulan dari paragraf persuasi, dan yang terakhir, penutup paragraf persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi.
Yang pertama, terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya, yaitu ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Kata-kata sejenis lainnya seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Yang kedua, terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung pendapat dan fakta. Yang ketiga, menggunakan kata ganti kita, lalu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Lalu menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data dan merujuk pendapat. Contoh-contoh paragraf persuasi. Yang pertama, contoh dari paragraf persuasi iklan. Molen pisang isi misis, rasanya maknyus, harganya sangat terjangkau, hanya 1.000 saja. Beli 10 gratis 2 biji, dijamin bakal ketagihan dengan rasanya. Untuk pemesanan bisa hubungi nomor tertera. Selanjutnya, contoh paragraf persuasi politik. Marilah kita sukseskan acara pilkada dengan damai dan bermartabat. Contoh paragraf persuasi budaya. Masyarakat Hindu di Bali mempunyai upacara kematian yang sangat unik dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ritual unik ini disebut dengan ngaben. Contoh paragraf persuasi pendidikan. Ayo, raih prestasi sedini mungkin. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali berprestasi, karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan, baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapat hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang di depan. Contoh paragraf persuasi lingkungan. Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.